Kita bergabung langsung dari gugus tugas penanganan virus corona untuk mendengarkan pernyataan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Kemendagri, Zafrizal Shah mengenai pedoman umum menghadapi pandemi COVID-19 bagi pemerintah daerah. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian juga mengeluarkan surat edaran nomor 440/2622 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Sekaligus juga mengeluarkan pedoman umum menghadapi pandemi COVID bagi pemerintah daerah. Bukunya seperti ini sudah disebarkan dalam bentuk soft copy. Ini merupakan respon cepat dari Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu yang pedoman atau arahan dari beberapa kementerian belum keluar, sehingga atas arahan Menteri Dalam Negeri, beberapa tim dari Kementerian Dalam Negeri mencoba menyusun dan mengkompilasi praktek pengalaman dari Wuhan, kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia sebagai pedoman cepat bagi pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan percepatan penanganan COVID-19 di daerah. 3 kebijakan itu yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2020, yaitu tentang mengarahkan agar pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang sekaligus melaksanakan Impres nomor 4, ya sekaligus melaksanakan Kepres nomor 7 yang kemudian juga diperbaiki dengan Kepres nomor 19. Di dalam Permendagri nomor 20 juga diberikan arahan bagaimana pemerintah daerah mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Itu dari kebijakan Permendagri 20 tahun 2020 yang kemudian dijelaskan lebih detail lagi dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, di mana Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pimpinan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di daerah itu dipimpin oleh kepala daerah, ya, dipimpin oleh gubernur, bupati dan wali kota, serta tidak dapat didelegasikan kepada pejabat bawahannya atau pejabat samping. Jadi ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, juga oleh Kepala Gugus Tugas Nasional, serta dari Menko Polhukam juga mengarahkan agar kepala daerah mengambil lead atau memimpin gugus tugas percepatan di daerah. Sekaligus memberikan SE Mendagri ini juga memberikan arahan-arahan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah, ya, yang harus diambil satu persatu yang kemudian dirinci. Yang pertama sekali harus dilakukan adalah menganalisa secara matang, mendalam dan berdasarkan eviden-eviden yang terjadi dan menghitung sekaligus dampak ekonomi dari penanganan COVID-19. Kemudian juga menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumber daya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, termasuk menambah jumlah tempat tidur, jumlah tempat isolasi dan segala macamnya. Ini arahan yang kedua. Kemudian juga memastikan keamanan dan keselamatan petugas medis. Ya, petugas medis dipastikan keselamatan dan keamanannya sehingga dapat melaksanakan tugas, ya, yang sangat berat ini dengan tenang. Kemudian juga memenuhi layanan sesuai dengan standar layanan minimal yang sudah ditetapkan, baik standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, standar pelayanan minimal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 101 tahun 2018, maupun standar pelayanan minimal di bidang sosial. Ini juga semuanya harus dipenuhi. Kemudian juga melakukan refocusing serta realokasi anggaran, ya, sesuai dengan perkembangan situasi di daerah. Ya, karena daerah terbagi-bagi dalam beberapa keadaan, ya, sehingga
daerah harus menghitung situasi terkini, kemudian mengambil langkah-langkah sesuai dengan perkembangan situasi. Kemudian juga surat edaran juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan physical distancing, ya, yang